Oke, baik adik-adik, kalian punya homework yang harusnya saya sudah berikan waktu lalu, tidak sempat sehingga saya akan berikan pagi ini kalian kerja, lalu siang kita akan bahas, dan ini saya kasih sedikit perubahan kode untuk lebih sederhana ya. Nah, jadi homework kalian adalah menarik data World Bank menggunakan WBG API ya. Nah, kalau diperhatikan kriteria data ada 3 variabel series dari kalian punya project UTS. Lalu yang kedua, kalian tarik ini semua data negara ya. Yang kemudian tarik juga semua tahun. Oke. Nah, ini kalian punya kriteria data, lalu tasnya ini ada apa namanya 5. Tas pertama install dan import modul, lalu tas kedua ini kalian akan tarik dan rapikan data. Oke. Lalu tas ketiga adalah tampilkan statistik data global. Di sini khusus yaitu min atau sum di sini. Oke. Lalu tas keempat ini plot data global. Lalu tas kelima ini yang tambahan ya, tampilkan matriks korelasi. Tas kelima. Oke. Nah, ini adalah tas-tas yang akan kalian lakukan ya, 5 tas. Oke. Nah, kita akan mulai dari task yang pertama, yaitu install dan import modul. Oke. Nah, kita akan mulai dari yang ini. Kita tambahkan di sini task pertama, install dan import modul. Maka kalian langsung saja, ini sudah paling gampang, install modul WBG API. Berarti kita pakai pip install WBG, install pakai WBG API. Kita pakai mode quiet, lalu kemudian kita akan import modul. Berarti kalian tinggal import WBG API as WB. Oke. Nah, udah, kalau itu sudah, tas pertama cuma 2 line itu aja ya. Tas keduanya adalah tarik dan rapikan data. Berarti sebelum tarik kalian harus cek dulu ID atau kode series. Supaya kita bisa tahu untuk cek ID atau kode series, kalian langsung pakai WB modulnya, lalu series info. Lalu di dalam kurung ini kita langsung pakai keywordnya apa. Misalnya saya punya di sini, saya taruh GDP. Kalian punya nanti sesuaikan dengan kalian punya kode ini ya. Lalu saya akan cek hasilnya. Nah, ini kan ada banyak ID nih ya. Cek yang mana yang kalian punya yang di project UTS ya. Misalkan saya mau yang ngambil yang di sini GDP per kapita ya, current. Saya ambil, maka selanjutnya sekarang tarik data. Dalam case servo case yang di sini adalah
satu series untuk semua entitas dan tahun ya. Nah ini langsung saja kita WB tarik data, berarti data, lalu yang berikut ini tampilkan dalam bentuk data frame, lalu seriesnya apa tadi ya, ini aja ya. Jadi satu kode ini tuh itu dia akan tarik semua entitas, berarti negara dan kelompok negara dan seluruh tahun tanpa perlu isi lagi, tuh defaultnya dia tarik semua ya. Jadi ini sudah lebih sederhana dibanding yang di kelas ya. Oke, ini kita running, kalian bisa lihat dulu tampilan hasilnya satu series ini. Lumayan karena dia tarik semua ya, jadi memang agak sedikit lama, memang kita tunggu sedikit ya. Nah tapi sudah hasilnya sudah ada ini. Jadi kalau kalian lihat ekonominya ini semua yang tersedia ada 266. Kalian tahu bahwa negara saya 217, jadi ada tambahan ekstra kelompok negara tahun dari 1960 sampai di ujung, nanti kalian bisa geser saya 2024 ya. Kalau ini geser sampai 2024, jadi kolomnya ada 65, harusnya 66. Nah untuk case kalian punya apa namanya homework, kita mintanya negara saja ya. Di sini untuk tarik data negara saja, maka kita akan gunakan parameter skip AGGS sama dengan true. Jadi di sini kita cuma tambah saja tadi WB data frame, lalu kita punya seriesnya apa. Nah ini kita tambah parameter di dalam sini lagi, skip AGGS sama dengan true. Nah skip AGGS ini apa? Ini skip agregat. Kalian sudah tahu bahwa untuk membedakan negara dengan kelompok negara itu di agregat. Kolom agregat kalau true itu berarti kelompok negara, kalau false itu berarti negara saja. Nah skip agregat ini dia bilang skip yang agregat, berarti yang kelompok-kelompok negara di skip, tidak diambil di dalam data ini, tidak usah ditarik, lewatkan saja, tarik yang bukan agregat saja ya. Jadi nah ini kalau running sekarang dari 266, pastinya sisa negara saya yaitu 217 baris saja, yang isinya cuma negara saja. Oke. Nah, sisa 217. Ini semua isinya negara saja. Ya. Nah, oke, sampai di sini kodenya sesederhana itu. Lalu untuk kalian punya khusus yang tas, jadi kode di atas nanti bisa dilewatkan. Kalian langsung masuk ke yang bagian inti di sini adalah tarik multiple series. Kalian punya seriesnya ada 4. Jadi di sini kita bikin save variabel dulu, list variabel untuk ID seriesnya. Sini saya raffle yang populasi itu SP pop total. Oke, nah ini kita bikin list variabel. Lalu kita panggil yang sama, wb data frame. Lalu kita tinggal masukkan di sini adalah nama dari kita punya list seriesnya ya. Kita kasih nama dengan list variabel. Lalu jangan lupa skip AGGS sama dengan true. Nah, oke, seperti ini. Sehingga kalian punya nanti di sini ada 4 ya, tambah 2 ID lagi. Oke, jadi 4, dan yang bukan GDP ya, jadi yang sama semuanya, total populasi saja. Yang lain beda. Nah, ini kalau kalian running, dia akan tampilkan sekarang setiap negara ada 2 series. Jadi barisnya yang tadi 217, karena ada tambah 2 series di sini untuk setiap negara, maka barisnya menjadi 217 kali 2 sekitar 434. Oke. Nah, 434 ya, karena setiap negara sekarang kalian lihat seriesnya ada 2 ya. Oke. Nah, sampai di sini kalau kita lihat apply-nya sudah oke, tapi ini bukan format yang kita mau ya. Tasnya itu kita minta tadi format long ya, tarik multiple series tapi tampilkan dalam format long. Jadi format long itu tahunnya ke bawah, kolom-kolom series ini sendiri-sendiri, kolom-kolom sendiri.
Maka di sini kita akan tambahkan gunakan parameter column sama dengan series untuk ubah ke format, ubah data dalam format long, tapi dengan catatan seriesnya dia sendiri. Jadi ini columns sama dengan series. Series ini adalah nama kolom ini ya. Jadi kita bikin dia kolom sendiri. Oke. Jadi ini kita running. Dia akan tunggu sedikit. Oke. Kita tunggu sedikit ya. Kalian ingat, kalian pasti agak sedikit lama nanti. Dan mesti ada koneksi internet ya, karena kalian tambah 4. Jadi di bagian sini. Ini belum selesai ya, nanti kalian kerjakan yang versi sudah selesai kode lengkapnya satu kali saja. Ini karena penjelasan jadi saya jelaskan sesuatu. Oke, ini kalian sudah lihat kolomnya sudah terpisah sendiri, lalu ekonomi time seperti nah. Ini sudah bagus ya, sudah format long, tapi kita belum terlalu rapi. Jadi kita merapikan dengan cara nama yang ekonomi ya, singkatan-singkatan ini kita mau kasih dia nama negaranya supaya kita tahu. Ini kan kita tidak tahu singkatannya. Jadi ini kita tambahkan di sini parameter label sama dengan labels sama dengan true. Nah, ini parameter ini ditambahkan untuk apa namanya, supaya nama negaranya ini ada. Jadi dia akan tambah kolom baru untuk keterangan dari ABW ini apa, lalu nanti tambah juga kolom baru untuk YRs ini apa, dia akan tambah di sini. Jadi ambil angkanya saja. Ini label, sehingga ada 2 kolom baru yang muncul. Jadi dia agak lebih panjang. Lalu kita mau tambahkan ini, saya tulis dulu, gunakan parameter label sama dengan true untuk menampilkan nama kolom, nama negara, dan tahun dalam angka. Oke. Jadi itu, lalu kita akan tambahkan di sini gunakan atribut reset index untuk reset index ya, ini sudah sesuai namanya. Jadi kita tambahkan di akhir sini. Kalau atribut berarti titik itu di akhir, reset index. Lalu semua ini kita simpan dengan nama df ya. Oke. Nah, seperti ini turunkan sedikit sepertinya. Dia tampak keseluruhannya ya. Oke. Nah, ini dia jadinya seperti ini, reset index. Lalu kita running sekarang. Ini df ya, kita simpan dengan nama variabel df. Oke. Nah, kita tampilkan dia hasilnya sudah akan lebih bagus ya. Jadi kode terakhir cuma ini saja yang kalian perlu pakai. Ya. Kita tunggu sedikit. Oke. Ini list variabelnya ada 4, nanti kalian punya ya. Nanti agak sedikit lama. Oke. Oke. Nah, setelah ini saya bisa tampilkan sekarang df.head ya. Kalian bisa lihat hasil df.head-nya. Nah, hasil akhirnya seperti begini ya. Oke. Jadi sudah lebih rapi. Nah, tinggal data terakhir ini kita masih rapikan sedikit saja ya. Contoh misalnya ekonomi time ini pengulangan, kita bisa remove, lalu nama kolom yang di sini nih series ini kita tidak tahu, jadi kita bisa rename. Oke, jadi kita tambahkan di sini saja dulu yang pertama. Drop
pengulangan kolom. Nah, kolom yang pengulangan ini kita cukup df drop, lalu kita bilang columns-nya apa yang mau dihilangkan? Ada dua ini, ekonomi dengan time ya. Jadi ini list dua kolom yang dibuat drop itu, lalu kita timpa dengan nama yang sama lagi, df. Oke. Df, ini df ya. Oke, kalau kita lihat ekonomi dengan time sudah hilang. Oke. Nah, sekarang kita mau rubah ini, jadi kita akan rename semua kolom satu kali. Kalau sedikit kita bisa rename semua, saya sedikit lebih gampang. Untuk rename ini kita langsung saya df columns ini ya. Lalu namanya apa? Ini list nama yang kita mau isi, ada 4 di sini saya punya. Jadi kalian punya nanti ada 6. Country, jadi ini sesuai urutan ya. Country ini namanya apa? Negara. Time ini saya tulis tahun. Ini GDP per kapita ya. Kode ini harus sama. GDP per kapita. Lalu yang terakhir populasi. Nah, seperti ini saja. Kolom sama dengan ya. df kolom sama dengan gitu ya. Ya. Nah, ini sudah negara, tahun, GDP per kapita, populasi. Oke. Nah, sudah. Setelah ini tambahan lagi kalian bisa urutkan ya. Jadi kita bisa yang berikutnya kita urutkan, tidak perlu kita bisa langsung dropkan saja. Di sini kita mau cek ya. Cek missing value. Nah, ini sekarang sudah rapi format long, tapi belum cek missing value dulu ya. Cek banyaknya missing value. Ini kita bisa langsung saya df isna, lalu kita hitung semuanya, yang isnanya berapa, yang missingnya ada berapa. Nah, ya guys, tahu di sini GDP per kapita ada 2.556, populasi ada 30. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa langsung remove saja di sini. Nah, di sini kita bisa remove baris dengan missing value. Baris dengan missing value berarti baris yang memiliki missing value-nya di remove. Berarti ini kita langsung saja di sini df drop. Nah, singkat saya seperti itu, lalu kita simpan di variabel df lagi. Jadi ini kita sudah remove missing value. Ini kalau kita cek lagi yang di atas, mestinya sudah jadi 0. Oke. Sehingga ini kolomnya sudah sedikit. Kalau kita running dia sudah sedikit. Jadi yang 00 itu sudah terdrop ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah. Kalian bisa urutkan juga, namun share skip yang bagian urutkan. Kita lanjut. Selesai bagian atas ini, lalu tinggal statistik saja di sini ya. Kita masukkan data statistik sekarang. Nah, untuk statistik ini bisa sederhana, saya langsung kalian bisa pakai describe di sini ya, df describe ya. Ini yang pertama, namun yang bagian ini sebenarnya kita tidak inginkan ya. Akan gunakan atribut describe untuk tampilkan ringkasan statistik data. Jadi sesederhana ini saja. Ini untuk seluruhnya ya. Jadi ini semuanya setiap tahun, jadi seluruh data, jadi keluarnya satu angka saja. Tapi ini tidak terlalu make sense. Jadi kita mau untuk tampilkan dalam per tahun ya. Rata-rata per tahun atau total per tahun untuk populasi, GDP. Jadi di sini yang min dan sum kita mau per tahun. Sehingga kita akan bikin lagi di sini. Kita gunakan atribut group by untuk kelompokkan dan data sesuai
tahun kolom tertentu ya, kolom tertentu. Dalam hal ini kita mau tahun, jadi kita df langsung kita grup dulu, grup by apa di sini? Di sini adalah kita grup by tahun. Lalu kita akan gunakan fungsi agregat di sini ya. Agregat satu kali atribut agregat. Nah, di dalam agregat ini kita tambahkan lagi gunakan atribut agregat untuk memanggil fungsi statistik. Statistiknya apa di sini? Pada kolom tertentu. Jadi kita bisa langsung pilih. Contoh di sini agregatnya kita mau kolom, saya bikin kurung 2 dulu. Yang pertama adalah kolom GDP per kapita. Ini apa? Agregatnya apa? Agregatnya min. Ini koma-koma begini saja. Lalu yang kedua, ini ada populasi. Lalu ini adalah sum, agregat, fungsi agregatnya sum, jumlahkan per tahun. Jadi kita mau total populasi di dunia setiap tahun ya, global. Lalu di depan sini kita kasih nama supaya nama kolomnya jelas. Ini kita sebut saja min GDP per kapita sama dengan. Oke. Lalu yang di sini adalah total populasi global. Populasi global aja. Global aja sini kan, global populasi. Nah, kita aja global populasi. Atau udah total aja. Terah ya. Namanya yang gampang. Nah, sudah. Ini lalu kita simpan dengan nama variabel yang baru. Ini kita running saya dulu, kita lihat. Ini ada yang salah di populasi sum. Oke, sudah betul. Ini kurungnya tidak boleh double di sini ya. Oke. Total populasi, ini kurungnya ada di sini. Ya, oke, terornya di situ. Nah, ini sudah sesuai yang kita mau. Jadi setiap tahun min GDP per kapitanya berapa, total populasinya berapa. Oh, ini kita bisa kasih nama saja DF global. Oke. Nah, jadi kalian sudah dapatkan task yang sekarang, task 3 ini, data DF globalnya seperti ini. Tampilkan tadi def global head saja ini untuk 5 perangkat saya tanpa head juga tidak apa-apa ya. Def global saya sudah tahu masa keluar ya, ini ya. Ada 24, lumayan banyak ya. Oke. Selanjutnya kita mau plot sekarang yang global. Nah, sempat sekarang kita akan plot. Nah, untuk plot ini sebenarnya sangat gampang sekali, kalian bisa langsung panggil def global lalu plot. Simpel ini sebenarnya dia akan plot seluruhnya, tapi persoalannya adalah dia plot seluruh kolom dalam satu ini ya, dalam satu plot. Nah, kalau scale ini tidak sama sehingga gambarnya tidak kelihatan, jadi kita mau pisahkan dia, jangan plotkan dalam satu kolom, satu gambar ya. Kita akan gunakan di sini, gunakan parameter subplot sama dengan true untuk memisahkan plot per kolom. Dalam hal ini series ya. Jadi langsung tambahkan kita subplot sama dengan true. Oke. Nah, kita tambahkan sekarang sudah terpisah sehingga bisa kelihatan. Oke. Nah, ini untuk mau tampilan, kalau kalian nanti semua dia akan ke bawah sini, ada 4 ya, ada 4 plot ke bawah. Oke. Kalian bisa tambah
perubahan layout yang lain juga bisa bikin rapi sedikit saja di sini. Misalnya kita tambahkan layout. Layoutnya nih dia sesuai, kalau kalian ada 4 kolom itu pilihannya bisa 2x2, jadi kiri kanan atas bawah. Saya punya 2 saja, jadi saya akan bikin kiri kanan saja 1,2. Besar tampilkan, nah dia kiri kanan. Lalu saya bisa tambahkan di sini fix size untuk gas kecil, ukurannya saja biar sesuai. Saya bikin 8,4 ya. Oke. Nah ini ya untuk gambarnya lebih singkat saja ya. Oke, sudah ya, ini plotnya selesai. Lalu yang terakhir adalah matriks korelasi. Korelasi sangat sederhana sekali. Kalian tinggal untuk korelasi ini kalian tidak bisa pakai data global. Matriks korelasi ini harus data yang awal di F ya. Jadi ini sederhana saja, kita akan di F, lalu kolom apa yang mau dikorelasikan kita pakai core. Ini saja. Oke. Ini gunakan atribut core untuk tampilkan matriks korelasi. Ya, gunakan. Oke. Nah, kelihatan gampang, kalian bikin dulu list kolom, list series yang mau dikorelasikan ya. List series ini di sini mau pakai kolom aja sudah. Kita jelaskan, kalian sudah namakan kolomnya apa ya. Jadi saya punya di sini ada GDP per kapita, lalu ada populasi. Kalian punya nanti ada 4 nama kolomnya ya. Ini listnya. Ya sudah, dalam sini kita akan bikin list kolom korelasi ya. Ini. Oke. Sudah selesai. Kita dapat korelasi antara kita dengan populasi seperti ini. Oke. Baik, itu saja untuk kalian punya homework. Semoga kalian bisa kerjakan secepatnya saja. Kodenya langsung pakai yang inti saya ke kalian punya project ya. Oke.